Selamat berjumpa lagi para pemirsa FSTV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan Injil pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan berdoa lebih dahulu. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami dari lubuk hati yang terdalam mengucap syukur kepadamu atas hari ini. Kami boleh mengalami keselamatan yang berasal daripadamu. Dan pada hari ini gereja merayakan peringatan Santa Lucia, perawan dan martir. Tuhan, semoga permenungan kami pada hari ini menambah semangat kami dan pula kami semua mampu untuk meneladan Santa Lucia, perawan dan martir, agar kami semua sungguh menjadi saksi Kristus yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapak Ibu, teman-teman dan para pemirsa FSTV yang terkasih dimanapun Anda berada, kita hari ini pantas bersyukur dan bergembira boleh mengalami keselamatan dan berjumpa lagi bersama dengan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Santa Lucia ini adalah orang Italia Selatan yang memang mempunyai ikrar bahwa dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan hidup sebagai seorang perawan dan membaktikan hidupnya semuanya untuk Tuhan. Nah, kita berdoa pula bagi para biarawan biarawati, ya, lebih-lebih para suster, semoga mereka pun juga mampu meneladani kesetiaan Santa Lucia ini. Injil yang kita dengarkan pada hari ini atau yang kita baca pada hari ini ialah diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Nah, dikisahkan begini, Yesus itu kan gambar Allah, ya, yang tak kelihatan menjadi kelihatan dalam diri Yesus. Dia adalah putra Allah yang hidup, yang pada waktu itu selalu mendatangi banyak orang. Dan Yesus itu mengajar, ya, mengajar dengan penuh wibawa, suaranya, tatapan matanya kepada mereka yang hadir, sehingga mereka ini merasa disapa, merasa diajak bicara dari hati ke hati oleh Yesus. Sehingga lalu banyak orang yang terpesona dengan pengajaran Yesus. Tidak hanya terpesona, tapi juga tertarik, bahkan pula bertobat dan percaya, bahkan menjadi murid-murid Yesus. Wah, ini luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimanakah suara Yesus, perkataannya yang penuh wibawa itu seperti apa, ya. Tapi sungguh-sungguh membuat orang itu tertarik, terpesona, bahkan bertobat, lalu menjadi murid-murid Yesus. Nah, pada waktu itu imam-imam dan para pemuka-pemuka Yahudi lalu menjadi risau. Kok lama-lama Yesus punya pengikut yang banyak. Banyak orang yang mengagumi Yesus, kemana-mana bicara tentang Yesus yang begitu baik, yang begitu mengasihi. Dialah Mesias, dialah putra Allah yang hidup. Nah, lalu akhirnya orang-orang pemuka agama tadi menyempatkan menemui Yesus, mendatangi Yesus, menanyakan, sebetulnya dengan kuasa manakah kamu mengatakan ini semua? Nah, lalu Yesus sebelum menjawab, dia juga bertanya dulu
mengenai baptisan Yohanes. Menurut kalian, baptisan Yohanes itu dari mana? Dari surga atau dari manusia? Nah, orang Yahudi pada waktu itu bingung. Rame ya, debat, seru ya. Rame, sehingga lalu akhirnya mereka risau dan akhirnya mereka lalu menjawab dengan jawaban yang ya ringan, kami tidak tahu. Nah, para pemirsa dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jelas bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dia mengajar, dia memberikan teladan, melakukan tindakan Allah, itu sungguh-sungguh berasal dari Allah dan dari surga sendiri. Itu berarti bahwa sungguh-sungguh bahwa Yesus itu menghadirkan Allah yang tak kelihatan dalam pengajaran, dalam karya-karyanya yang membuat orang menjadi percaya kepadanya. Nah, para pemirsa yang terkasih, bagaimanakah sekarang kita ini relasi kita dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh udah siap sedia untuk bersama Yesus memikirkan kerajaan Allah? Bersama Yesus kita semua melakukan semuanya demi surga yang kita rindukan. Maka bersama dengan peringatan wajib Santa Lucia perawan dan martir, mari kita semua berdoa dan berusaha agar kita semua selalu mengkaitkan apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dikala kita mengalami pengalaman yang sulit, yang pahit, yang getir rasanya, entah sakit, entah difitnah orang dan sebagainya, itu berarti kita sedang diuji iman kita. Kita mesti tangguh, mesti kuat, mesti selalu percaya Tuhan pada waktunya menunjukkan jalan kepada kita semua untuk bisa memaknai peristiwa yang pahit, yang getir, dan yang tidak menyenangkan itu. Maka mari kita semua di hari ini kita berdoa dan kita meneladan keutamaan Santa Lucia yang telah membaktikan hidupnya kepada Kristus. Apapun yang terjadi, maka Santa Lucia dan juga kita semua selalu menggandingkan pengalaman kita dengan pengalaman akan Allah, dan akhirnya kita semua boleh mengalami keselamatan dan kebahagiaan di surga. Tuhan berkati usaha kita. Sampai jumpa. Shalom. Berkah dalam.